Saat melangkahkan kaki ke dalam rumah duka, saya langsung terpaku di tempat. Di kursi pihak keluarga, seorang pria berpakaian serba hitam sedang duduk bersimpuh di depan foto almarhumah. Pria itu adalah Rizky Pratama, sekretaris yang sudah 10 tahun bekerja untuk saya. Ibu, suara dengan hembusan napas yang berat. Itu, saya mendengarnya setiap hari. Pak Presdir, saya akan membacakan jadwal Anda hari ini. Itu adalah suara yang sama persis. Tapi, kenapa sekretaris saya bertindak sebagai pihak keluarga di pemakaman mantan istri saya? 35 tahun yang lalu, saya mencampakkan wanita itu. Karena tak tahan dengan desakan ibu saya menyodorkan surat cerai kepadanya. Hari itu, yang dibawa oleh Siti hanyalah sebuah tas kusam. Namun, saya baru menyadari hari ini bahwa bukan hanya tas itu yang ia bawa pergi. Dan ketika saya mengetahui alasan sebenarnya mengapa putra saya itu menyembunyikan identitasnya selama 10 tahun di sisi saya, untuk pertama kalinya dalam hidup, lutut saya benar-benar lemas dan hancur. Ya, terima kasih banyak sudah mampir lagi hari ini. Berkat Anda semua yang bersedia mendengarkan, saya bisa menceritakan kisah ini. Jika Anda mendengarkan kisah ini sampai akhir, dada Anda pasti akan terasa sesak. Bagi yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe satu kali saja ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like. Satu like dari Anda memberikan kekuatan yang sangat besar bagi channel ini. Dan jika saat mendengarkan cerita hari ini Anda teringat sesuatu atau memiliki pengalaman serupa, silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya juga ingin mendengar kisah Anda. Sekarang, saya akan mulai menceritakan kisahnya. Tahun ini usia saya 17 tahun. Orang-orang memanggil saya Presdir, Budi Haryanto. Perusahaan yang saya bangun memiliki lebih dari 3.000 karyawan, dan nama saya cukup berbobot untuk sering menghiasi halaman depan surat kabar. Ekonomi. Saya, dengan segala status itu, hari itu mendatangi sebuah rumah duka, sederhana di pinggiran Jakarta. Mantan istri saya, Siti Nurhaliza, wanita yang berpisah dengan saya 35 tahun lalu. Kabar duka itu disampaikan oleh sekretaris saya, Rizky Pratama. Saat memberikan laporan pagi, ia sejenak menghentikan ucapannya lalu berkata, Pak Presdir, ada kabar pribadi yang harus saya sampaikan. Ketika mendengar nama Siti Nurhaliza, sejujurnya jantung saya tidak berdebar atau semacamnya. Hanya sebatas, wanita itu, saya harus pergi, melayat. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut saya. Bagaimanapun juga, ada yang namanya tata krama. Meski sudah menjadi orang asing, kami pernah menjadi suami istri. Bukankah sudah sewajarnya saya mengirimkan setidaknya satu karangan bunga duka cita? Sambil menyebutkan alamat rumah duka kepada sopir, saya melihat jam tangan. Ada janji main golf jam 4 sore. Saya pikir 30 menit saja sudah cukup. Setibanya di rumah duka, hanya ada beberapa mobil di tempat parkir. Karangan bunga pun hanya ada 3 atau 4 buah. Saya merapikan kancing jas saya dan melangkah masuk. Saat mengeluarkan amplop uang duka di meja pendaftaran, karangan bunga yang saya kirimkan tertangkap oleh mata saya. Di antara bunga Kamboja dan aster putih, nama Budi Haryanto tercetak jelas. Sampai saat itu pun, saya masih merasa tenang. Saya pikir, saya hanya perlu masuk, menundukkan kepala sekali, lalu keluar. Tapi, begitu saya melangkah masuk ke ruang duka, saya terpaku di tempat. Saya melihat kursi pihak keluarga. Seorang pria berpakaian serba hitam sedang duduk bersimpuh di samping foto almarhumah. Kepalanya tertunduk dalam, dan bahunya bergetar, pelan. Pria itu membuka mulutnya. Ibu, saya mengenali suara itu. Suara yang setiap pagi membuka pintu ruangan saya dan berkata, Pak Presdir, saya akan membacakan jadwal Anda hari ini. Rizky Pratama. Sekretaris yang telah menjadi tangan kanan saya selama 10 tahun, duduk di tempat keluarga yang berduka. Tenaga di kaki saya seolah terkuras habis. Amplop uang duka yang saya pegang jatuh ke lantai. Jantung saya mulai berdebar kencang tak karuan. Rizky mengangkat kepalanya, mata kami bertemu. Pada detik itu, ekspresi Rizky goyah sesaat. Tapi, itu benar-benar hanya sekilas. Ia segera kembali ke ekspresi aslinya. Wajahnya, datar tanpa emosi, persis seperti saat ia menyerahkan laporan di depan saya di kantor. Bibir saya terasa kering kerontang. Rizky, kenapa? Kamu ada di sini. Suara saya bergetar. Bergetar begitu hebat sampai saya sendiri menyadarinya. Rizky menatap saya dari bawah. Matanya merah dan bengkak. Sangat jelas terlihat bahwa ia menangis semalaman. Terima kasih sudah melayat, Pak Presdir. Hanya itu. Itu adalah sapaan yang sangat biasa dari pihak keluarga yang menyambut pelayat. Namun, kata-kata itu menancap di dada saya bagaikan paku. Pak Presdir,
Panggilan yang setiap hari saya dengar selama 10 tahun itu, entah mengapa hari itu terdengar begitu dingin. Saya melihat foto mendiang di sebelah. Rizky, napas saya tercekat. Wanita di foto itu memiliki kerutan yang dalam, pipinya cekung ke dalam, dan rambutnya sudah memutih. Tapi saya masih bisa mengenali sorot matanya. Itu adalah mata yang sama yang menatap saya sambil tersenyum di sebuah kamar kontrakan petak 35 tahun yang lalu. Siti, wanita itu, sudah menua sedemikian rupa. Saya pun sama-sama menua, tapi saya menua dengan mengenakan pakaian bagus, makan makanan enak, dan pergi ke rumah sakit mewah. Siti berbeda, hanya dari fotonya saja saya bisa tahu betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani, semuanya tertulis di wajahnya. Saat itu, seseorang memegang lengan saya dari samping. Saya menoleh dan melihat seorang wanita tua berambut putih berdiri di sana. Usianya tampak sedikit lebih tua dari saya. Ia mengenakan atasan baju kurung bermotif bunga yang gelap dan menatap lekat-lekat ke arah saya. Apa Anda Pak Budi? Jantung saya mencelus. Saya Marni, teman Siti. Siti sering memperlihatkan foto Pak Budi kepada saya. Siti menyimpan foto saya setelah 35 tahun berlalu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Marni, wanita tua, itu menarik lengan saya. Mari kita keluar sebentar dan bicara. Ada hal yang harus Pak Budi ketahui. Saat ditarik ke lorong, saya menoleh ke belakang. Rizky kembali menundukkan kepalanya di depan foto ibunya. Melihat bahunya yang bergetar, separuh dada saya terasa berat dan runtuh. Seluruh tubuh saya merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ibu Marni membawa saya ke ujung lorong rumah duka. Ia menyuruh saya duduk di kursi plastik dekat mesin penjual minuman otomatis. Saya duduk menuruti kata-katanya. Kaki saya sudah tidak bertenaga. Ibu Marni duduk di hadapan saya dan menatap saya tanpa sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tatapan itu terasa berat, bukan kebencian, bukan pula kemarahan, melainkan seperti kesedihan yang telah mengendap sangat lama. Pak Budi, apa Anda benar-benar tidak tahu siapa pria yang duduk sebagai pihak keluarga di dalam sana? Saya menggeleng. Tidak, lebih tepatnya, saya hanya bisa menggeleng. Saya tidak ingin tahu. Jawaban yang sudah terlintas di benak saya terlalu menakutkan. Dia putra Siti. Jantung saya berdegup kencang hingga seolah jatuh ke tanah. Dia putra yang dilahirkan Siti sendirian setelah dibuang oleh Anda. Telinga saya berdengung. Cahaya lampu neon di lorong tiba-tiba terasa menyilaukan dan membuat saya pusing. Hanya suara dengungan mesin minuman yang terdengar keras. Apa maksud Anda? Suara saya terdengar seperti suara orang lain. Waktu kalian bercerai, Siti sedang hamil. Usia kandungannya 8 minggu. Dia berniat memberitahu Pak Budi, tapi ibu mertuanya menghalanginya. Ibunda Anda memutus semua kontak dan bahkan mendatangi rumah keluarga Siti untuk mengancam. Ujung jari saya menjadi dingin. Rasanya seperti ada air es yang mengalir di sepanjang tulang belakang saya. Siti melahirkan sendirian di bidan kampung karena dia tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit besar. Setelah bayi itu lahir, perawatan pasca melahirkan adalah hal yang mustahil. Dalam seminggu, dia sudah kembali bekerja mencuci piring di warung makan. Saya menutupi wajah saya dengan kedua tangan. Napas kasar keluar dari sela-sela telapak tangan saya. 35 tahun. Selama 35 tahun, saya bahkan tidak tahu bahwa saya memiliki seorang putra. Apa yang saya lakukan selama waktu itu? Saya menikah lagi, membesarkan perusahaan, bermain golf, dan minum anggur di restoran mewah. Sementara itu, Siti melahirkan dan membesarkan anak itu sendirian. Tapi Pak Budi, nada suara Ibu Marni menurun. Siti, kepada anak itu, dia tidak pernah sekalipun menjelek-jelekkan Anda. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ayahnya adalah orang jahat. Dia selalu berkata begitu, ayahku adalah orang yang baik. Hanya saja, dia punya keadaannya sendiri. Hanya itu yang selalu Siti katakan. Tenggorokan saya terasa panas. Dari lorong, saya bisa melihat ruang duka. Punggung Rizky yang sedang berlutut di depan foto ibunya terlihat kecil. Begitu melihat bahu yang kurus, itu, bayangan punggung Siti yang berjalan keluar dari pintu 35 tahun lalu, kembali tumpang tindih. Hari itu, yang dibawa Siti hanyalah sebuah tas kusam, tapi bahwa di dalam perutnya ada putra saya baru mengetahuinya 35 tahun. Kemudian, mari kita mundur ke 35 tahun yang lalu, saat itu saya berusia 27 tahun, Siti 25 tahun. Kami memulai awal pernikahan kami di sebuah kamar kos petakan di pinggiran Jakarta. Sebuah kamar sempit dengan uang sewa yang sangat murah. Saat musim hujan dindingnya berjamur, dan saat kemarau, debu dan angin panas masuk melalui celah jendela. Namun,
kami tidak merasa tidak bahagia. Siti bekerja sebagai pelayan di warung makan terdekat. Ia berangkat jam 6 pagi dan pulang jam 10 malam. Saya bekerja sebagai staf bawahan di sebuah kantor perusahaan dagang kecil, sambil berlarian menemui klien di sela-sela waktu. Saya punya mimpi. Suatu hari nanti saya akan membangun bisnis saya sendiri. Siti tidak pernah sekalipun menertawakan mimpi itu. Setiap subuh, ia bangun dan membuatkan bekal nasi untuk saya. Nasi putih, telur dadar, tempe orek, dan tumis bayam. Lauknya hanya itu, tapi setiap kali saya membuka tutup kotak bekal itu, wajah Siti terbayang dan membuat saya bersemangat. Ia selalu menyelipkan secarik kertas di samping bekal itu. Mas Budi, hari ini juga semangat ya, tertulis dengan tulisan tangannya yang bulat-bulat. Saat saya pulang malam hari, Siti sudah memasakkan mie instan dan menunggu saya. Kami duduk berdampingan di atas tikar di kamar yang sempit, berbagi sebungkus mie instan. Siti selalu mendorong porsi mie ke arah saya. Aku makan kuahnya saja sudah kenyang. Saya mempercayai kata-kata itu begitu saja. Kalau dipikir-pikir sekarang, Siti pasti selalu kelaparan. Siti tidak pernah memakai sepeser pun gaji dari warung makannya dan memasukkannya ke dalam buku tabungan. Ia bilang itu untuk modal usaha saya. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak uang itu. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Sebelum tidur malam, ada kata-kata yang selalu diucapkan Siti. Mas Budi pasti akan jadi orang sukses. Aku tahu itu. Di kamar yang gelap, hanya suara Siti yang terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, saya merasa seolah memiliki seluruh dunia. Miskin pun tidak apa-apa, karena saya memiliki wanita ini. Namun, kebahagiaan itu mulai retak karena ibu saya. Suatu hari, ibu saya datang dari kampung di Jawa Tengah. Beliau muncul tiba-tiba tanpa memberi kabar. Saat membuka pintu dan masuk, ibu mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar petak kami, lalu menggigit bibirnya erat-erat. Kemudian, ia menatap Siti yang sedang mencuci piring di dapur kecil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena kamu hidup di tempat seperti ini dengan perempuan seperti ini, makanya nasibmu begini. Dari belakang, terdengar suara Siti menjatuhkan sendok. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Di depan ibu, saya selalu kembali menjadi anak kecil yang penakut. Sejak hari itu, ibu menelepon setiap hari. Jam 7 pagi, saat saya sedang bersiap berangkat kerja, telepon pasti berdering. Ia tidak peduli meskipun Siti ada di sebelah saya. Sikap ibu adalah, ini urusan ibu menelepon anaknya, apa masalahnya? Budi, dengarkan kata-kata ibu baik-baik. Putri Pak Tirta tertarik padamu. Pertama kali mendengarnya, saya meragukan telinga saya. Ibu mungkin tidak tahu kalau saya sudah beristri. Tapi bagi ibu, hal itu tidak penting. Kamu tahu siapa Pak Tirta? Dia orang yang punya pengaruh besar di bidang konstruksi. Kalau kamu bersanding dengan keluarga itu, hidupmu akan berubah. Saya membawa telepon dan keluar dari pintu. Saya takut Siti mendengarnya. Bu, saya ini orang yang sudah menikah. Ibu bicara apa sih? Menikah? Apa itu yang namanya menikah? Makan mie instan di kontrakan sempit itu. Namanya menikah? Dada saya tertohok. Kata-kata ibu tidak sepenuhnya salah. Saya tidak pernah memberikan apapun untuk Siti. Saya tidak pernah membelikannya cincin yang layak, apalagi mengajaknya makan enak di luar. Siti juga pasti senang kalau kamu sukses. Kalau kamu benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Ibu mengulangi kata-kata yang sama setiap hari. Awalnya, saya hanya mendengarkannya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan berlalu, hati saya mulai goyah. Saat itu, bisnis saya tidak berjalan lancar. Saya ditolak di setiap perusahaan klien. Setiap kali saya datang membawa dokumen, saya sudah dihentikan sejak dari meja resepsionis. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan kesempatan kepada orang yang tidak punya nama dan latar belakang. Saldo tabungan saya menyentuh angka 0, dan kami hampir tidak bisa membayar uang sewa kamar, hanya dengan mengandalkan gaji Siti. Setiap kali hal itu terjadi, kata-kata ibu terngiang di telinga saya. Kalau kamu jadi menantu Pak Tirta, klien akan mengantre dengan sendirinya. Bukan, karena kamu tidak punya kemampuan. Kamu cuma tidak punya backingan. Itu benar, dunia memang seperti itu. Dunia di mana koneksi lebih diutamakan daripada kemampuan. Suatu malam, saat Siti sudah tertidur, saya duduk menyalakan lampu. Ruang tamu, di atas meja makan, buku kas yang dicatat Siti terbuka. Melihat buku kas di mana ia mencatat pengeluaran hingga satuan ratusan perak dengan tulisan tangannya yang kecil-kecil, saya berpikir, kalau aku hanya bisa memberinya kehidupan seperti ini, apakah melepaskannya adalah hal yang lebih benar? Jika saya melihat kembali sekarang, itu bukanlah cinta.
Itu hanyalah alasan yang pengecut, tapi saat itu, saya belum cukup dewasa untuk membedakannya. Tusukan terakhir dari ibu datang pada musim hujan. Budi, apa kamu berniat membunuh ibu? Ibu hidup miskin di kampung seumur hidup sampai rasanya mau mati? Menahan getir. Ibu cuma bergantung pada anak laki-laki ibu satu-satunya, tapi anak itu malah membusuk di kontrakan sempit. Mau ditaruh di mana muka ibu? Terdengar suara tangisan dari seberang telepon. Tangan saya bergetar. Pandangan saya menjadi gelap. Seminggu kemudian, saya pulang membawa surat cerai. Siti sedang menyiapkan makan malam di dapur. Tercium aroma sayur asem. Melihat punggung Siti yang sedang berjongkok mengiris daun bawang di dapur yang sempit, saya berdiri mematung untuk waktu yang lama. Saya meletakkan dokumen itu di atas meja. Mendengar suara ketukan kertas, Siti menoleh. Pandangan Siti mengikuti huruf-huruf di atas dokumen itu. Surat kesepakatan cerai. Saat membaca kata-kata itu, pupil mata Siti sedikit bergetar. Tangannya yang memegang pisau terhenti. Tapi, hanya itu. Siti tidak menangis. Ia meletakkan pisau di atas talenan dan menyeka tangannya pada celemeknya. Kemudian, ia berdiri perlahan dan duduk di depan meja makan. Mas Budi, apa ini benar-benar keinginan hatimu? Suaranya, begitu tenang, yang mana itu malah membuat saya ketakutan. Saya pikir akan lebih baik jika ia menangis, jika ia berteriak, merobek dokumen itu, dan menuntut penjelasan kenapa saya melakukan ini. Mungkin saya bisa mengubah pikiran saya, tapi Siti tidak melakukannya. Saya mengangguk, ini demi kebaikanmu. Saat kata-kata itu keluar dari mulut saya, tenggorokan saya terasa perih. Karena saya tahu itu adalah kebohongan. Ini bukan untuk kebaikan Siti, ini untuk kebaikan saya. Itu adalah kalimat yang dibuat oleh pria pengecut untuk menutupi keputusannya sendiri. Siti menatap wajah saya untuk waktu yang lama. Mata itu masih belum bisa saya lupakan. Bukan kebencian, bukan pula kemarahan, hanya kesedihan, kesedihan yang sangat dalam dan sunyi. Siti menarik dokumen itu ke arahnya. Ada tinta stempel, ia mengambil bantalan tinta yang saya sodorkan, menempelkannya pada ibu jarinya. Suara cap jempol yang ditekan kuat-kuat pada dokumen itu bergema memenuhi ruangan. Bersamaan dengan suara sayur asam yang mendidih tumpah dari panci, Siti mendorong dokumen itu ke arah saya dan berkata, ada 5 juta rupiah di buku tabungan, itu uang yang aku kumpulkan dari bekerja di warung. Pakailah untuk modal usaha. Rasanya jantung saya berhenti, berdetak. Wanita yang diceraikan justru memberikan uang kepada laki-laki yang membuangnya. Itu kan uangmu, ini uang yang aku kumpulkan supaya Mas Budi bisa sukses. Walaupun penggunaannya berubah, tujuannya tidak berubah, kan? Saya menerima uang itu. Saya menerimanya. Saya, tanpa rasa malu sedikit pun, menerima seluruh harta dari wanita yang menyodorkannya kepada laki-laki yang membuangnya. Tidak, sebenarnya saya tidak merasa baik-baik saja. Tangan saya gemetar dan wajah saya terasa panas, tapi saya tidak bisa menolaknya. Siti bangkit dari tempat duduknya. Ia mengangkat sebuah tas kusam dari sudut kamar. Ia sudah mengemasi barang-barangnya. Ia sudah tahu sebelum saya datang membawa dokumen itu. Pintu depan terbuka, dan Siti melangkah keluar. Ia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Pintu tertutup, terdengar suara klik dan kuah sayur asem yang tumpah terus mengalir di atas kompor gas. Saya berdiri terpaku untuk waktu yang lama dengan dokumen di tangan. Hari itu, yang dibawa Siti hanyalah sebuah tas kusam. Tapi bahwa di dalamnya ada putra saya baru mengetahuinya 35 tahun kemudian. Kembali ke masa kini. Di lorong rumah duka, Ibu Marni meminum seteguk kopi dari mesin otomatis lalu melanjutkan ceritanya. Sekitar 2 bulan setelah Siti pergi. Saat itu, perut Siti mulai sedikit membesar. Saya mengepalkan tangan, erat-erat. Kuku-kuku saya menusuk telapak tangan, tapi saya tidak merasakan sakit. Saya tidak merasakan apa-apa. Siti menelepon Pak Budi. Katanya ada anak, setidaknya, hal itu harus dia beritahukan. Siti yang menelepon, saya tidak pernah menerima telepon seperti itu. Tidak pernah sekalipun, tapi nomornya sudah ganti. Hati saya mencelus. Siti juga menghubungi kantor Pak Budi, tapi dari sana mereka bilang tidak ada orang dengan nama itu, lalu mematikan telepon. Betapa paniknya Siti saat itu. Dalam 2 bulan, suaminya menguap dari dunia ini. Saya tidak pernah mengganti nomor telepon. Saat itu saya sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kedua, sibuk mempersiapkan bisnis baru. Yang mengganti nomor itu bukan saya, tapi ibu saya. Begitu menyadari hal itu, kepala saya menjadi kosong. Terakhir kali, Siti pergi ke rumah kampung Pak Budi. Dia pikir kalau dia memberitahu ibu mertuanya, pesan itu akan tersampaikan.
Dengan perut yang sudah membesar, dia naik bus antar kota selama 4 jam. Mata Ibu Marni berkaca-kaca, tapi ibunda Anda menghadangnya di depan pagar. Tangan saya bergetar. Tahu apa yang dikatakan ibunda Anda? Budi sudah menikah lagi. Dia sudah punya rumah bagus dan keluarga baru, tidak ada tempat buatmu untuk ikut campur. Urus saja apa yang ada di perutmu itu. Kalau kamu berani menghubungi Budi lagi, aku tidak akan tinggal diam, begitu katanya. Tulang belakang saya terasa dingin. Kepada wanita hamil, kepada wanita dengan perut membesar yang datang jauh-jauh naik bus selama 4 jam. Ibu saya mengatakan hal seperti itu, Siti langsung jatuh terduduk di sana, di atas tanah berdebu di depan pagar rumah. Katanya, dia menangis sangat lama. Kopi dari mesin otomatis itu mulai dingin. Saya menatap gelas kertas di tangan saya. Permukaan airnya bergetar, karena tangan saya sedang bergetar. Sejak hari itu, Siti menutup mulutnya. Dia menyerah untuk menghubungi Pak Budi. Itu demi anaknya, karena ibu mertuanya bilang tidak akan tinggal diam. Dia takut kalau anaknya akan terluka. Siti memutuskan untuk menjadi orang yang benar-benar hilang dari hidup Anda. Sesuatu yang panas mencekik tenggorokan saya. Saya teringat kata-kata ibu di telepon 35 tahun lalu sambil menangis. Apa kamu berniat membunuh ibu? Apakah air mata itu nyata? Ataukah itu hanya akting untuk mengendalikan putranya? Saya tidak bisa tahu. Ibu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sekarang pun saya tidak bisa bertanya kepadanya. 3 bulan setelah bercerai, saya menikah dengan putri Pak Tirta. Pesta pernikahan diadakan di ballroom hotel besar. Tamu undangannya lebih dari 300 orang. Gelas-gelas bergemerincing, lagu perayaan bergema, dan orang-orang menjabat tangan saya sambil mengucapkan selamat. Ibu saya mengenakan kebaya yang sangat mewah, berjalan di antara para tamu, dan terus tersenyum. Orang yang seumur hidupnya selalu tampak suram, hari itu tersenyum lebar sampai mulutnya hampir robek. Budi kita akhirnya menemukan tempat yang semestinya. Ibu berkeliling dan mengatakan itu kepada para tamu. Tempat yang semestinya. Kata-kata itu mengganjal di telinga saya, tapi saya pura-pura tidak peduli. Ayah, mertua, sesuai janjinya, mendukung penuh bisnis saya. Klien-klien datang, mengantre dengan sendirinya, dan pihak bank justru yang lebih dulu menawarkan pinjaman. Itu adalah tempat-tempat yang dulunya menolak saya mentah-mentah saat saya masih bersama Siti, bukan orangnya yang berubah. Tapi nama di belakang saya yang berubah. Bisnis saya meroket. Dalam 3 tahun, pendapatan melonjak 10 kali lipat. Dalam 5 tahun, saya membangun gedung kantor pusat, dan dalam 10 tahun, saya naik ke jajaran atas di industri ini. Nama saya mulai dimuat di koran. Kisah sukses pengusaha mandiri, membangun perusahaan dari nol. Begitulah yang ditulis para jurnalis. Mandiri, itu hal yang lucu. Modal awalnya adalah 5 juta rupiah yang dikumpulkan Siti dengan susah payah dari warung makan. Dan, fondasi bisnisnya adalah jaringan dari keluarga istri kedua saya. Tidak ada satupun yang benar-benar saya bangun dari nol. Tapi saya berusaha menutupi fakta itu. Semakin saya sukses, ingatan tentang Siti semakin memudar. Ibu saya membantu hal itu. Setiap hari raya Lebaran, setiap kumpul keluarga, ibu selalu mengungkit cerita tentang Siti. Tapi bukan karena rindu, melainkan perbandingan. Kalau waktu itu, kamu tetap hidup sama si Siti itu, apa kamu bakal jadi seperti sekarang? Paling kamu masih makan mie instan di kontrakan kumuh. Istri kedua, saya tertawa, ibu tertawa, dan saya pun ikut tertawa. Setiap kali hal itu terjadi, ada bagian di dada saya yang terasa perih, tapi saya menelan rasa perih itu bersama dengan segelas anggur mahal. Siti perlahan-lahan menjadi seseorang tanpa nama, wanita itu. Orang yang dulu pernah tinggal bersamaku, hingga akhirnya namanya tidak pernah disebut lagi. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak pernah ada sejak awal. Saya tidak memiliki anak dari pernikahan dengan istri kedua. Istri saya tidak menginginkannya. Katanya kariernya lebih penting. Saya juga tidak terlalu menyesalinya, karena perusahaan adalah anak bagi saya. Selama waktu itu, Siti membesarkan anaknya sendirian, membersihkan gedung di subuh hari, mencuci piring di warung makan pada siang hari, dan mengambil kerja shift malam di pabrik. Saya tidak tahu menahu soal itu, dan tidak mau tahu. Ibu Marni menatap lurus ke mata saya di lorong rumah duka dan berkata, saat Pak Budi bersulang di hotel mewah, Siti sedang melahirkan anaknya sendirian di bidan kampung. Di hari yang sama, rasanya jantung saya mau berhenti berdetak. Ibu saya meninggal 5 tahun yang lalu, usianya 85 tahun. Hari ke-10 sejak ia dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Selama beberapa hari terakhirnya, kesadarannya hilang timbul.
Saya pergi ke rumah sakit setiap hari, bukan karena saya anak yang berbakti. Tapi karena rasanya, jika ibu tidak ada, akar dari narasi kesuksesan saya akan hilang. Terdengar aneh, tapi kehidupan yang saya jalani adalah kehidupan yang didikte oleh ibu. 2 hari sebelum ia meninggal, saya sendirian di kamar perawatannya. Ibu tiba-tiba menggenggam tangan saya. Tenaganya hampir habis, tapi saat itu ia menggenggamnya dengan sangat kuat dan mengejutkan. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatap saya. Budi, Siti, setelah mengucapkan satu nama itu, bibir ibu bergetar hebat. Ada sesuatu yang menggenang di matanya. Entah itu air mata, atau sekadar cairan di mata tua yang mengering. Saya tidak bisa membedakannya. Siti kenapa, Bu? Saat itu pintu kamar rawat terbuka. Istri kedua saya masuk membawa parsel buah. Dengan suara ceria ia berkata, "Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?" Genggaman tangan ibu perlahan mengendur. Matanya kembali meredup, bibirnya terkatup. "Bu, Siti, kenapa?" Ibu membuang muka, menatap keluar jendela dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi, 2 hari kemudian, ibu meninggal dunia. Kalimat yang dimulai dengan, "Siti," itu selamanya tidak pernah terselesaikan. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir, itu hanya igauan karena ia sedang berhalusinasi. Sudah lebih dari 30 tahun sejak kami bercerai, kenapa nama mantan istri saya tiba-tiba disebut? Saya hanya menganggapnya sebagai rintihan orang sakit, tapi sekarang, saya mengerti. Ibu sebenarnya berniat untuk mengaku bahwa ia menyembunyikan kehamilan Siti, bahwa ia mengganti nomor telepon, bahwa ia mengusir menantunya yang sedang hamil besar di depan pagar rumah di kampung. Ia bermaksud menceritakan semuanya. Rahasia yang ia kubur dalam-dalam selama lebih dari 30 tahun, ingin ia keluarkan sebelum ia mati. Tapi pintu terbuka. Menantu keduanya masuk, dan ibu mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ibu Marni menghabiskan sisa kopi di gelasnya dan meremas gelas kertas itu. Siti tidak pernah menyalahkan ibu mertuanya. Tidak pernah sekalipun. Bahkan sebelum meninggal pun dia masih bilang begitu. Ibu mertuaku juga melakukan itu karena ingin anaknya sukses. Dia bukan orang jahat, begitu katanya. Saya hanya bisa menundukkan kepala. Siti mengetahui segalanya dan memaafkannya. Sementara ibu saya menelan kebenaran itu hingga saat kematiannya. Dan saya, selama 35 tahun, tidak tahu apa-apa. Saya hidup dengan nyaman. Jika ditanya siapa pendosa yang paling besar, itu bukan ibu saya. Itu saya. Apa kalimat yang ditelan oleh ibu saya saat itu? Akhirnya saya dengar melalui mulut Ibu Marni di lorong rumah duka ini. Saya duduk di lorong itu selama lebih dari 1 jam. Waktu janji main golf sudah lewat. Sopir saya menelepon sampai 3 kali tapi tidak saya angkat. Kaki saya gemetar, tapi saya bangkit dari kursi. Saya harus kembali ke ruang duka. Saya harus menemui Rizky. Di dalam ruang duka, suasananya sepi. 2 atau 3 pelayat baru saja selesai memberikan penghormatan dan hendak keluar. Rizky duduk tegak di kursi keluarga, menundukkan kepalanya membalas penghormatan, persis seperti sosoknya yang biasa saya lihat di kantor. Rapi, tidak berantakan, dan orang yang tidak pernah menunjukkan emosinya. Tapi ada bayangan hitam pekat di bawah matanya. Jelas, terlihat bahwa ia tidak tidur semalaman. Saya berdiri di hadapan Rizky. Kaki saya bergetar. Kaki yang tidak pernah bergetar meski berpidato di depan ribuan orang, atau memenangkan kontrak bernilai puluhan miliar, kini gemetar di hadapan seorang pemuda berusia 38 tahun. Rizky mengangkat kepalanya. Saat melihat mata yang menatap saya itu, jantung saya kembali berdegup kencang. Itu adalah mata Siti. Mata yang dalam dan sunyi yang menatap saya 35 tahun lalu saat ia membubuhkan cap jempol di atas surat cerai. Rizky, tidak, aku. Kata-kata tidak mau keluar dari mulut saya. Rasanya ada yang mengganjal di tenggorokan saya. Apa yang harus saya katakan? Aku adalah ayahmu. Maafkan aku tidak tahu. Saya sadar bahwa kata-kata apapun tidak akan bisa menebus waktu 35 tahun itu. Rizky membuka mulutnya terlebih dahulu. Pak Presdir, terima kasih sudah melayat. Pak Presdir, panggilan itu menancap di dada saya seperti pisau. Rizky, ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Pak Presdir, Rizky memotong ucapan saya. Suaranya tenang tapi tegas. Nadanya sama persis dengan saat ia memberikan laporan di rapat direksi. Saat ini saya ingin menemani ibu saya. Laporan kerja akan saya sampaikan hari Senin. Mendengar satu kalimat itu, saya membeku. Laporan kerja. Hari Senin. Rizky memperlakukan saya sebagai presdirnya,
bukan sebagai ayah. Rasanya seperti ia sedang menarik garis batas dengan pisau. Sangat akurat dan sangat dingin. Saya mundur selangkah. Saya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi mulut saya tidak mau terbuka. Rizky sudah memalingkan wajahnya dan kembali menatap foto almarhumah. Saya keluar dari ruang duka. Berdiri di lorong. Saya memandang pintu yang tertutup itu. Dari balik pintu, terdengar suara pelan. "Ibu, hari ini agak dingin ya, aku selimuti lagi." "Ya?" Itu adalah ucapan untuk foto ibunya. Kata-kata bahwa ia akan menyelimuti. Orang yang tubuhnya sudah mendingin itu mencabik-cabik hati saya. Bersandar pada dinding lorong, saya menggigit bibir saya tanpa suara. Orang yang ada di dalam sana adalah putra saya. Putra yang selama 35 tahun tidak pernah sekalipun memanggil saya ayah. Anak itu memanggil saya Pak Presdir. Ibu Marni mendatangi saya. Kami duduk berdampingan di bangku di luar rumah duka. Angin malam bulan April terasa dingin. Ibu Marni mengeluarkan sapu tangan dari saku jaket hitamnya dan membuang ingus. Kemudian, tanpa aba-aba, ia mulai berbicara. "Apa Pak Budi ingin tahu bagaimana Siti menjalani hidupnya?" "Saya ingin tahu." "Tidak, saya harus tahu." Saya takut mendengarnya, tapi saya mengangguk. "Tadi saya bilang dia mulai bekerja seminggu setelah melahirkan, kan? Itu baru awalnya." Ibu Marni bercerita bahwa ia adalah tetangga Siti. Mereka tinggal di kamar kos petakan yang bersebelahan. Saat Siti baru pindah, membawa bayi merahnya, dia bahkan tidak punya selimut bayi, sehingga dia membungkus bayinya dengan jaket lusuh miliknya sendiri. Jam 4 pagi dia keluar, membersihkan kantor kelurahan. Selesai jam 6, dia langsung pergi ke warung, makan, mencuci piring untuk makan siang orang-orang. Selesai jam 2 siang, dia pulang sebentar untuk meminumkan susu formula pada anaknya, lalu keluar lagi, jam 4 sore. Membersihkan gedung perkantoran, pulang jam 10 malam. 3 pekerjaan dalam sehari. Saya mengepalkan tangan yang saya letakkan di atas lutut, erat-erat. Saya yang menjaga anaknya. Kalau Siti pergi kerja, dia menitipkan Rizky di kamar saya. Saya tidak minta bayaran. Saya tidak tega menerimanya. "Dari mana anak itu punya uang?" Suara Ibu Marni bergetar. "Waktu Rizky umur 3 tahun, dia sakit parah, radang paru-paru. Tapi Siti tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Tahu apa yang dia lakukan saat itu? Saya tidak ingin tahu. Tapi, saya tidak bisa menutup telinga saya. Dia pergi ke Palang Merah. Dia menjual darahnya. Dengan tubuh yang belum pulih sepenuhnya sejak melahirkan. Katanya, saking pusingnya, setelah diambil darah, dia sampai jatuh terduduk di depan pintu PMI. Tapi dengan uang itu, dia langsung berlari ke ruang gawat darurat rumah sakit. Punggung saya terasa panas. Pandangan saya mengabur. Tidak ada pekerjaan yang tidak dia lakukan. Kerja shift malam di pabrik, membagikan selebaran, mengantar koran subuh-subuh. Meskipun tangannya pecah-pecah dan berdarah, dia cuma menempelkan plester lalu besoknya berangkat kerja lagi. Di waktu-waktu itu, apa yang saya lakukan? Saya sedang menembus klien dengan jaringan mertua saya, makan steak di restoran hotel mewah, dan memesan setelan jas di mall kelas atas. Tapi Pak Budi, hal yang benar-benar luar biasa dari Siti, adalah hal lain. Ibu Marni menatap saya lurus-lurus. Siti tidak pernah, sekalipun menjelek-jelekan ayahnya kepada Rizky, tidak pernah. Saat Rizky mulai besar, dia pernah bertanya, "Ibu, kenapa aku tidak punya ayah?" Setiap kali dia bertanya, Siti selalu mengatakan hal yang sama. "Apa itu?" "Ayahmu adalah orang yang baik, hanya saja, dia punya keadaannya sendiri." Tangan saya yang mencengkeram pegangan bangku menjadi pucat pasi. Orang yang baik? Laki-laki yang mengusir istrinya yang sedang hamil? Orang macam apa sebenarnya Siti itu, sampai-sampai ia bisa mengucapkan hal seperti itu? Angin malam berhembus, lampu, papan nama rumah duka berkedip-kedip. Saya menundukkan kepala di bangku itu. Air mata jatuh menetes ke atas lutut jas saya. Setelah menangis cukup lama, saya kembali masuk ke ruang duka. Waktu sudah menunjukkan lewat jam 2 pagi. Tidak ada satupun pelayat yang tersisa. Rizky duduk sendirian di depan foto ibunya. Ia mengenakan jaket kusam di atas pakaian dukanya, dan jaket itu terlihat sangat usang. Selama 10 tahun bekerja sebagai sekretaris saya, gajinya tidaklah kecil. Tapi kenapa ia memakai jaket seperti itu? Begitu pikiran itu terlintas, dada saya kembali terasa perih. Saya duduk di hadapan Rizky. Aroma dupa tercium sangat kuat. Di antara bunga-bunga Kamboja, foto Siti terlihat jelas. Saya memandang foto itu cukup lama lalu membuka mulut. "Rizky." "Ya, Pak Presdir. Apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku?" Rizky perlahan mengangkat kepalanya.
Matanya yang menatap saya terlihat tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Mata yang mirip dengan mata Siti itu, justru, karena itulah saya semakin takut. Katanya, kau adalah putra Siti, kalau begitu. Kau adalah, ya, Pak Presdir. Rizky kembali memotong ucapan saya. Tapi kali ini suaranya sedikit berbeda. Ada getaran halus di sana. Saya sudah tahu, napas saya terhenti. Saya sudah tahu sejak awal masuk ke perusahaan ini. Udara di dalam ruangan itu seolah membeku. Sejak awal? Sejak wawancara 10 tahun yang lalu, kalau begitu, selama ini, setiap pagi saat pria ini membuka pintu ruangan, saya dan masuk, dia sudah tahu semuanya, tapi saya tidak datang sebagai putra, Presdir. Rizky memandang foto ibunya. Saya datang sebagai putra ibu saya. Kalimat itu menembus tepat di tengah-tengah dada saya. Saya membuka mulut saya. Saya ingin mengatakan apa saja. Maafkan aku tidak tahu, aku yang salah. Mulai sekarang aku akan menjadi ayah bagimu. Ada ribuan kata yang terlintas di kepala saya, tapi tidak ada satupun yang keluar dari bibir ini. Rizky bangkit dari tempat duduknya. Sudah larut, silakan pulang dan beristirahat, Pak Presdir. Besok prosesi pemakaman, saya harus menyiapkan banyak hal. Gaya bicaranya sama persis dengan saat ia lembur di kantor. Sopan, profesional, dan tanpa celah. Seolah-olah percakapan yang baru saja terjadi adalah agenda rapat direksi. Saya tidak bisa beranjak dari tempat duduk saya. 10 tahun, selama lebih dari 3.650 hari, pria ini telah membuatkan kopi saya, mengatur jadwal saya, dan bahkan mengetahui rahasia bisnis saya yang paling rahasia. Pada malam-malam saya lembur, pria ini jugalah yang diam-diam membelikan nasi bekal dan menaruhnya, tanpa kata. Saat saya jatuh pingsan karena kelelahan bekerja, pria ini jugalah yang menjaga saya di rumah sakit semalaman. Bahwa semua itu karena ia adalah putra saya, baru sekarang saya menyadarinya. Namun, putra itu tidak memanggil saya ayah. Selama 10 tahun, tidak pernah sekalipun. Saat keluar dari ruang duka, kaki saya lemas hingga saya harus berpegangan pada kusen pintu. Lampu neon di lorong menyala putih benderang. 35 tahun lalu saya kehilangan Siti, dan malam ini, rasanya saya juga kehilangan putra saya. Saya tidak bisa meninggalkan rumah duka. Saya masuk ke dalam mobil, lalu turun lagi. Sopir bertanya, apa Bapak ingin pulang ke rumah? Tapi saya menggeleng, saya tidak bisa pulang. Kalau saya pulang, istri kedua saya pasti akan bertanya, kenapa pulangnya larut sekali? Apa yang harus saya jawab? Bahwa saya bertemu putra saya di pemakaman mantan istri yang saya buang 35 tahun lalu? Waktu menunjukkan jam 4 pagi, tidak ada satupun pelayat. Rizky sepertinya masuk ke ruang istirahat keluarga di bagian dalam. Di ruang duka, hanya tersisa saya, sendirian. Dupa sudah hampir habis terbakar, hanya menyisakan asap tipis yang membumbung. Aroma bunga Kamboja menusuk hidung saya. Saya berlutut di depan foto. Siti, saya mendongak menatap Siti di dalam foto itu. Wajah yang keriput, pipi yang cekung, tangan yang kasar. Entah apakah fotografernya menyuruhnya, tersenyum, ujung bibirnya sedikit terangkat, tapi senyum itu terlihat canggung. Itu adalah senyum dari seseorang yang sudah lama tidak pernah tersenyum. Siti, setelah 35 tahun, saya memanggil nama itu. Bibir saya bergetar, maafkan aku. Suara saya serak dan pecah. Maafkan aku, Siti. Foto almarhumah tidak memberikan jawaban apa-apa. Tentu saja, itu cuma foto. Tapi saya menunggu jawaban. Saya berharap ia akan berkata, tidak apa-apa, Mas Budi seperti yang selalu ia lakukan dulu. Tidak ada suara apapun yang terdengar, hanya suara dengung lampu neon rumah duka. Saya mengeluarkan dompet dari saku jas saya, ada 12 kartu di dalamnya. Kartu Black Card, kartu kredit perusahaan, keanggotaan, Golf Elite. Saat Siti menjual darahnya untuk biaya rumah sakit anaknya, apa yang saya beli dengan kartu-kartu ini? Jas mahal, anggur mewah, tongkat golf impor. Saya meletakkan dompet itu di lantai. Awal mula dari semua yang ada di dalam dompet ini adalah 5 juta rupiah milik Siti. Tanpa uang yang dikumpulkan Siti, dari bekerja keras mencuci piring sampai sakit pinggang itu, saya tidak akan bisa memulai bisnis saya, karena saya tidak punya modal. Siti memberikan seluruh hartanya kepada laki-laki yang membuangnya, dan laki-laki itu menjadi miliarder dengan uang tersebut. Dan Siti membesarkan anaknya dengan tangan kosong hingga akhirnya berbaring di rumah duka yang kumuh ini. Apa ini adil? Lutut saya terasa ngilu. Lantai rumah duka itu dingin, tapi saya tidak ingin berdiri. Dibandingkan penderitaan yang Siti tanggung selama 35 tahun, apalah artinya lantai dingin? Ini, Siti, aku ini bukan orang baik. Ku dengar kau bilang begitu pada Rizky, bahwa ayahnya adalah orang baik.
Itu bohong. Aku ini orang jahat. Air mata saya jatuh menetes satu persatu ke lantai di depan foto itu. Lutut jas saya basah. Siti di dalam foto itu masih tersenyum canggung. Senyum itu terlihat seperti sebuah pengampunan yang membuat saya menangis lebih keras. Matahari pagi masuk melalui jendela rumah duka. Saya begadang semalaman dalam posisi duduk di lantai ruang duka. Jas saya kusut masai, dan mata saya bengkak. Parah. Saya tidak sanggup melihat cermin. Sosok seorang presdir yang selalu berdiri tegak dan rapi di depan ribuan karyawan sama sekali tidak tersisa. Rizky keluar dari ruang istirahat. Wajahnya terlihat sudah mencuci muka, tapi bayangan hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia memegang dasi hitam di tangannya, tapi sepertinya ia tidak tahu cara memakainya karena ia terus memeganginya dengan bingung. Melihat itu, saya berpikir, tidak ada yang mengajari anak ini cara memakai dasi, padahal itu adalah tugas seorang ayah. Rizky mengangkat kepalanya. Ia menunjukkan ekspresi sedikit terkejut melihat saya. Matanya menyiratkan pertanyaan, apakah saya ada di sini semalaman? Ada yang ingin aku katakan? Saya bangkit berdiri. Lutut saya terasa berdenyut-denyut, karena saya berlutut semalaman. Saya berdiri di hadapan Rizky. Saya menatap lurus ke matanya. Aku mengakuinya, bahwa kau adalah putraku. Mata Rizky bergetar halus. Aku yang salah. 35 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, semuanya adalah kesalahanku. Suara saya bergetar, tapi saya menyelesaikannya sampai akhir. Meskipun terlambat, apa yang bisa kulakukan untukmu sekarang? Aku akan melakukan apa saja. Katakan saja padaku. Rizky terdiam cukup lama. Ia menoleh, melihat foto ibunya, lalu kembali menatap saya. Bibirnya bergetar sekali. Ekspresinya seperti sedang menahan sekuat tenaga emosi yang meluap. Lalu ia membuka mulutnya. Tidak perlu. Hati saya mencelus dan jatuh berantakan. Ibu tidak pernah mengharapkan apa-apa dari Anda. Saya pun sama. Rizky untuk pertama kalinya tidak menggunakan panggilan formal. Bahunya sedikit tersentak, tapi ekspresinya tidak berubah. Seharusnya Anda datang saat ibu masih hidup. Kata-kata itu adalah mata pisau. Menusuk tepat di tengah dada saya dengan sangat akurat. Saya tidak bisa membantah, karena itu memang benar. Rizky mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku dalam jasnya. Itu adalah surat pengunduran diri. Ia sudah menyiapkannya. Karena ibu sudah meninggal, alasan saya berada di perusahaan Anda juga sudah berakhir. Amplop itu diletakkan di atas tangan saya, sangat ringan, hanya seberat selembar kertas. Tapi beban dari berat kertas itu terasa bertonton. Rizky berbalik badan. Ia masih menggenggam dasi di tangannya. Dasi yang belum terpasang. 38 tahun tanpa seorang ayah yang bisa mengajarinya. Hal itu. Saya memandangi punggung itu sambil memeluk amplop tersebut di dada saya. Meski saya menggigit bibir, suara isakan tetap keluar. Aroma bunga Kamboja di ruang duka tercium begitu tajam sampai rasanya membuat gila. Prosesi pemakaman selesai. Peti mati Siti dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Saya berdiri jauh di belakang mengawasinya. Rizky, sebagai keluarga inti, berdiri di samping peti mati, diikuti oleh Ibu Marni dan 5 atau 6 orang tetangga. Hanya itu. Orang yang mengantar kepergian terakhir, Siti bahkan tidak, sampai 10 orang. Saya tidak bisa ikut ke pemakaman, saya tidak punya hak. Kalau laki-laki yang membuang wanita itu 35 tahun lalu ikut berdiri di belakang peti matinya, itu bukanlah sebuah penghormatan, melainkan penghinaan. Mobil jenazah pun berangkat. Di tempat parkir rumah duka yang sepi, saya tertinggal. Sendirian. Sinar mentari pagi bulan April begitu menyilaukan. Dunia ini begitu terang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya masuk ke dalam mobil. Sopir saya melirik wajah saya lewat kaca spion. Ia pasti terkejut. Presdir yang selalu rapi, kini jasnya kusut masai dan matanya bengkak. Kita ke kantor. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saat saya melangkah masuk ke ruangan presdir, semuanya masih sama. Meja kerja yang lebar, kursi kulit, pemandangan kota Jakarta dari balik kaca jendela. Di atas meja, dokumen-dokumen yang dirapikan Rizky sehari sebelumnya tersusun rapi. Ada satu post-it yang tertempel. Pak Presdir, ini bahan rapat direksi untuk Senin pagi. Mohon diperiksa. Itu tulisan tangan Rizky. Tulisan yang rapi dan tegas. Apa yang dipikirkan anak ini saat menempelkan kertas ini? Padahal dia tahu, besok adalah pemakaman ibunya, dia tetap menyiapkan dokumen atasannya. Saya meletakkan surat pengunduran dirinya di atas meja. Amplop putih itu terlihat sangat kecil di atas meja yang begitu lebar. Saya duduk di kursi kulit dan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang kosong. Piagam penghargaan, trofi, plakat apresiasi memenuhi dinding. Semuanya bertuliskan nama saya,
Budi Haryanto, Budi Haryanto, Budi Haryanto. Nama itu tiba-tiba terasa sangat asing. Telepon berdering. Itu istri kedua saya. Pak, semalam dari mana saja? Di pemakaman itu tanpa ngabarin? Iya, di pemakaman mantan istriku. Ngapain lama-lama di sana? Papa harus jaga gengsi, dong. Apa kata orang kalau sampai pada lihat, gengsi? Kata itu mengganjal di telinga saya. Ma, kalau orang-orang tahu aku begadang di rumah duka mantan istriku, menurutmu apa kata mereka? Apa? Ngomong apa sih papa ini? Saya mematikan telepon. Ruangan presdir kembali hening. Saya menyandarkan punggung di kursi dan menatap langit-langit. Langit-langitnya sangat tinggi. Ruangan ini sangat luas. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Saya juga tidak punya anak. Dari pernikahan dengan istri kedua, kami akhirnya tidak punya anak. Satu-satunya. Putra saya telah mengajukan surat pengunduran diri dan pergi. Saya memang punya uang. Saya punya perusahaan dan punya reputasi. Tapi pagi ini, saya bahkan tidak termasuk dalam 10 orang yang mengantar peti mati Siti. Apa yang tersisa untukku? Gumaman saya menggema di ruang presdir yang kosong. Tidak ada yang menjawab. Di atas meja, surat pengunduran diri dan post-it dari Rizky terletak berdampingan. Melihat tulisan tangannya yang rapi itu, saya teringat pada memo yang biasa diselipkan Siti di kotak bekal saya. Mas Budi, hari ini juga. Semangat ya. Tulisan yang bulat-bulat. Tulisan ibu dan anak itu mirip satu sama lain. Saya menenggelamkan wajah saya di atas meja dan menangis tanpa suara. Malam harinya, Ibu Marni menelepon saya. Pak Budi, ada sesuatu yang dititipkan Siti kepada saya sebelum dia meninggal. Dia minta tolong diberikan kepada Pak Budi. 1 jam kemudian, saya bertemu dengan Ibu Marni di sebuah kedai kopi, dekat rumah duka. Ibu Marni meletakkan sebuah kantong plastik di atas meja. Kantong plastik kresek putih yang biasa dipakai di pasar. Kantong itu sudah kusut dan lusuh. Ini adalah seluruh hidup Siti. Saya membuka kantong plastik itu. Di dalamnya ada 3 buah buku tabungan yang sudah usang dan sepucuk surat. Saya membuka buku tabungan pertama, atas nama Siti Nurhaliza. Tanggal pembukaannya 35 tahun yang lalu. Setoran pertamanya 15.000. Bulan berikutnya, juga 15.000, bulan berikutnya lagi. Tidak pernah bolos 1 bulan pun, selalu ada setoran antara 15.000 sampai 25.000. Di kolom keterangan, ada sesuatu yang ditulis menggunakan pensil. Tulisannya kecil dan pudar, jadi saya harus menyipitkan mata untuk membacanya. Uang sekolah Rizky. 15.000. Uang sekolah Rizky, 20.000 rupiah. Uang sekolah Rizky, 25.000 rupiah. Uang sekolah Rizky, selama 35 tahun, tidak pernah terlewat 1 bulan pun. Ibu Marni berkata, gaji membersihkan kantor kelurahan subuh-subuh itu 150.000 rupiah. Cuci piring di warung, 200.000, bersih-bersih gedung 250.000. Kalau digabung 600.000, tapi setelah bayar kontrakan, bayar listrik air, dan beli susu formula Rizky, sisanya cuma segitu, 15.000 sampai 25.000. Ujung jari saya terasa ngilu. Angka yang membuat merinding walau di tengah musim panas. Saya membuka buku tabungan. Kedua, atas nama Rizky Pratama, riwayat transfer ke luar negeri tercetak penuh. Di sana, biaya kuliah S2 bisnis di sebuah universitas ternama di Amerika. Biaya 1 semesternya puluhan juta rupiah. Uang yang dikumpulkan Siti di buku tabungan pertama selama lebih dari 20 tahun dipindahkan ke sini. Waktu Siti mengirim Rizky kuliah ke luar negeri, dia bilang ke saya, Marni, aku ini hidup begini karena aku nggak berpendidikan. Cuma Rizky yang mau aku besarkan dengan cara yang berbeda. Saat itu usia Siti sudah 50 tahun, tubuhnya sudah rusak parah. Tapi demi biaya kuliah anaknya, dia ambil kerja shift malam lagi di pabrik. Kopi saya perlahan menjadi dingin, tapi saya tidak sanggup meminumnya seteguk pun. Saat membuka buku tabungan ketiga, tangan saya membeku. Ada nama saya tertulis di sana, Budi Haryanto. Itu adalah buku tabungan deposito yang dibuka dengan tanggal 35 tahun yang lalu. Buku tabungan yang seharusnya menerima uang kompensasi cerai, mutah, sebesar 1.000 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Saldonya 0. Tidak ada riwayat setoran sama sekali. Uang kompensasi cerainya tidak masuk sepeser pun, ini diambil sama ibu mertuanya. Suara Ibu Marni memelan. Siti menunggu uang kompensasi itu, tapi karena tidak kunjung masuk, dia mengeceknya ke pengadilan. Ternyata, penerimanya sudah diubah. Jadi nama ibu mertuanya. Buku tabungan di tangan saya bergetar. 1 juta rupiah. Bagi saya sekarang, uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar makan siang. Tapi bagi Siti 35 tahun lalu,
itu mungkin adalah segalanya baginya. Uang itu pun dirampas darinya. Saya meletakkan ketiga buku tabungan itu berjajar di atas meja. 35 tahun kehidupan Siti tertulis semua di sana. Dalam bentuk angka. Rp15.000, Rp25.000, Rp1.000, Rp0. Angka-angka itu mengabur di depan mata saya. Karena air mata, saya mengambil amplop surat itu. Amplop putih, tapi ujung-ujungnya sudah menguning. Sepertinya, sudah ditulis cukup lama. Di bagian depan amplop tertulis, untuk Mas Budi dengan tulisan tangan Siti. Tulisan yang bulat, tulisan yang sama dengan memo yang diselipkannya di sebelah bekal makan 35 tahun lalu. Tangan saya gemetar hebat, sehingga butuh waktu lama untuk membuka amplop itu. Saya membuka suratnya, terdiri dari 2 lembar, sepertinya dirobek dari buku tulis bergaris. Tulisannya sangat rapi. Terasa bahwa ia menulisnya pelan-pelan dan dengan sepenuh hati. Mas Budi, Assalamualaikum. Kalau Mas Budi membaca surat ini, saya pasti sudah tidak ada di dunia ini lagi. Baru baris pertama, napas saya sudah tercekat. Saya akan mengatakan hal ini lebih dulu. Saya tidak pernah menyalahkan Mas Budi. Tidak pernah sekalipun. Huruf-hurufnya menjadi buram. Air mata rasanya akan jatuh menetes ke atas surat itu, sehingga saya mendongak menatap langit-langit. Saya mengedipkan mata untuk menahannya, lalu kembali membaca. Mas Budi hanya sedang lemah saat itu. Mas bukan orang yang jahat. Mas hanya seorang anak laki-laki yang tidak bisa mengangkat wajah di depan ibunya. Saya tidak ingin menyalahkan hal itu. Karena di depan Rizky pun, saya bisa menjadi seorang ibu yang rela melakukan apa saja, jadi saya bukannya tidak mengerti perasaan itu. Dada saya terasa panas. Siti memahami saya. Bagaimana bisa orang yang dibuang memahami orang yang membuangnya? Jika itu saya pasti tidak akan pernah bisa melakukannya. Saya akan bercerita tentang Rizky. Anak itu sangat mirip dengan Mas Budi. Bentuk matanya mirip dan keras kepalanya juga mirip. Dulu saat dia masih kecil, cara dia memegang sendok saat makan persis sama dengan Mas Budi, sampai-sampai saya sering tertawa sendiri melihatnya. Tangan yang memegang surat itu bergetar pelan. Saya banyak menceritakan tentang ayahnya kepada Rizky. Yang baik-baik saja, Mas Budi yang membicarakan bisnis sambil makan bekal nasi di kontrakan. Mas Budi, yang berlarian bersamaku di bawah satu payung saat hujan turun. Saya hanya menceritakan hal-hal seperti itu. Karena Rizky tidak boleh membenci ayahnya. Kebencian pada akhirnya hanya akan menggerogoti diri kita sendiri kan. Di seberang meja, Ibu Marni menangis pelan. Saya mengertakkan gigi agar tidak menangis, tapi rahang saya bergetar hebat. Karena itu saya meminta satu hal pada Rizky. Lihat sendiri dengan matamu, seperti apa ayahmu itu. Jangan membenci, jangan menyalahkan, cukup lihat saja bagaimana dia hidup dan menjadi orang seperti apa dia, lihat dengan matamu sendiri dan nilailah. Jadi itulah alasannya Rizky masuk ke perusahaan saya. Ini bukan balas dendam, ini adalah wasiat ibunya. Pandangan saya turun ke baris terakhir. Dan Mas Budi, semoga uang 5 juta rupiah itu Mas gunakan dengan baik, karena hanya itu hal terakhir yang bisa kuberikan untukmu. Setiap kali mendengar kabar, Mas Budi sukses, saya ikut senang. Saya merasa uang saya tidak sia-sia. Terima kasih, Mas Budi, karena telah mengenalmu. Surat itu terlepas dari tangan saya. Terima kasih. Siti berterima kasih kepada saya menundukkan kepala dan membenturkan dahi saya ke atas meja. Suara tangisan meledak keluar. Saya berusaha menahannya, tapi tak bisa tertahankan. Tak lagi. Saya tidak peduli apakah ada orang atau tidak di dalam kedai kopi itu. Selama 72 tahun hidup, baru kali ini saya menangis sehisteris ini. Siti sampai akhir tidak pernah menyalahkan saya. Dibuang, diancam, kompensasi cerainya, dirampas, dan hidup merangkak di dasar jurang selama 35 tahun, tapi di surat terakhirnya ia menulis, "Terima kasih. Apa yang sudah saya lakukan kepada wanita, itu?" Saya keluar dari kedai kopi dan duduk di dalam mobil. Saya memasukkan surat itu ke dalam saku dalam jas saya. Tepat di atas jantung saya. Setiap kali ujung, surat itu menyentuh dada saya, rasanya seperti tertusuk. Tapi saya tidak ingin menyimpannya di tempat lain. Saya memejamkan mata di dalam mobil. 10 tahun, kebersamaan dengan Rizky mulai berputar ulang satu persatu di kepala saya. Saya teringat hari wawancara 10 tahun yang lalu. Wawancara penerimaan sekretaris. Ada lebih dari 20 pelamar, tapi Rizky yang paling menonjol. CV-nya sangat bersih, lulusan master bisnis di Amerika, pengalaman magang di 3 tempat bergengsi. Kalau hanya melihat kualifikasinya, dia lebih pantas menjadi direktur daripada seorang sekretaris. Saat wawancara, saya bertanya, dengan pendidikan setinggi ini,
Kamu pasti bisa masuk ke tempat yang lebih baik, kenapa kamu melamar posisi sekretaris? Rizky menjawab, karena ada seseorang yang ingin saya pelajari dari dekat. Mendengar kata-kata itu, suasana hati saya sangat baik. Sejujurnya saya merasa besar kepala. Pemuda pintar ini ingin belajar dari saya. Dengan wajah puas, saya meloloskannya. Saya memang bodoh. Saya tidak tahu apa arti sebenarnya dari kata-kata itu. Seseorang yang ingin dilihat dari dekat, bukan untuk belajar, tapi untuk memastikan. Kata-kata yang ditinggalkan ibunya sebagai wasiat. Lihat sendiri dengan matamu. Setelah masuk kerja, Rizky sangat sempurna. Tidak pernah sekalipun dia membuat kesalahan. Sebelum saya mengatakannya, dia sudah menyiapkan apa yang saya butuhkan, dan meskipun saya marah-marah, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sampai-sampai direktur lain iri dan menginginkannya. Pak Presdir, apa tidak bisa Sekretaris Pratama dipindah ke tim saya saja? Saya sering mendengar permintaan seperti itu. Tapi, ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Di malam hari saat lembur, Rizky selalu membelikan nasi bekal dan meninggalkannya untuk saya. Ia meletakkannya diam-diam di atas meja saya dan keluar tanpa sepatah kata. Saya pikir dia cuma sekretaris yang rajin. Tapi bekal itu sama persis dengan yang dulu sering dibawakan Siti untuk saya. Nasi putih, telur dadar, tempe orek, sayur bayam. Itu adalah bekal yang diajarkan ibunya kepada Rizky. 3 tahun lalu, saya pernah jatuh pingsan karena terlalu lelah bekerja. Subuh-subuh saya pingsan di ruangan Presdir, dan Rizky lah yang menemukan dan membawa saya ke rumah sakit. Saya dirawat selama 2 hari, dan setiap malam lampu di lorong kamar rawat selalu menyala. Saat saya bertanya kepada suster, ia menjawab, keluarga Bapak tidur di luar. Keluarga, suster itu menyebut Rizky sebagai keluarga, wali. Waktu itu saya hanya menganggapnya. Wah, karyawan yang sangat setia. Itu bukan kesetiaan. Ia melakukan itu karena ia adalah anak saya. Karena ayahnya pingsan, makanya ia berjaga semalaman. Rizky melihat semuanya di sisi saya selama 10 tahun. Saat saya tertawa di lapangan golf, saat saya berteriak marah di rapat dan saat saya bertengkar di telepon dengan istri kedua saya. Baik yang hal-hal bagus maupun yang buruk, semuanya ia lihat. Tapi meskipun begitu, ia tidak pernah sekalipun merugikan perusahaan. Kesempatan untuk membalas dendam pasti ada banyak sekali. Ia bisa saja membocorkan rahasia perusahaan atau menjual informasi ke pesaing. Tapi Rizky tidak melakukannya. Ia memegang teguh wasiat ibunya. Jangan membenci, jangan menyalahkan, cukup lihat saja. Putra yang dibesarkan Siti menjaga janji itu selama 10 tahun. 3 buku tabungan dan sepucuk surat di dalam kantong plastik dari kedai kopi tadi, serta 10 tahun kehidupan Rizky. Itulah semua yang Siti tinggalkan di dunia ini. Di bagian paling bawah surat, ada satu baris terakhir yang ditulis Siti. Kalimat yang tadi tidak sempat saya lihat, karena terhalang air mata. Rizky, kalau semuanya sudah selesai, buka kotak itu. Masih ada 1 kotak yang belum terbuka. 2 hari berlalu. Selama 2 hari itu, saya tidak pergi ke kantor. Presdir absen selama 2 hari berturut-turut adalah hal yang pertama kali terjadi sejak perusahaan didirikan. Istri kedua saya mengetuk pintu ruang kerja di rumah berkali-kali, tapi saya tidak membukakannya. Saya mengurung diri dan membaca surat Siti sampai 12 kali. Setiap kali saya membacanya, ada kalimat baru yang terlihat. Pertama kali, saya tidak pernah menyalahkan Mas Budi menusuk mata saya. Kedua kalinya cara dia memegang sendok saat makan persis sama dengan Mas Budi memukul dada saya, dan dari ketiga kalinya hingga seterusnya, saya selalu terhenti di kalimat terima kasih, Mas Budi, karena telah mengenalmu. Di pagi hari ketiga, saya menelepon Ibu Marni. Ibu Marni, soal kotak yang ditinggalkan Siti. Apa Rizky sudah membukanya? Belum. Katanya dia baru akan membukanya pada hari peringatan 40 harinya tahlilan. Apa ibu tahu apa isi kotak itu? Saya juga tidak tahu. Sebulan sebelum Siti meninggal, dia sendiri yang menitipkannya langsung pada Rizky. Kepada saya, dia cuma menitipkan buku tabungan dan surat. Saya mematikan telepon dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Lalu saya membuka laci meja kerja saya. Di sana ada surat pengunduran diri Rizky. Saya mengeluarkan amplop putih itu dan menatapnya lama-lama. Kalau saya menyetujui pengunduran diri ini, Rizky akan pergi selamanya. Putraku akan menghilang dari sisiku. Selama 35 tahun, saya tidak tahu, dan 10 tahun dia di sisiku pun saya tidak tahu, tapi sekarang, karena saya sudah tahu, saya tidak bisa melepaskannya lagi. Saya memasukkan kembali surat itu ke dalam laci. Kemudian saya menelepon kantor sekretaris, kumpulkan semua direksi untuk rapat darurat. Lusa jam 10 pagi.
Staf sekretariat bertanya dengan suara panik, agendanya apa, Pak Presdir? Pemindahan saham. Sambungan telepon mendadak hening. Mereka tahu betapa beratnya arti dari kata pemindahan saham. Saya mematikan telepon lalu membuka lemari pakaian. Saya mengeluarkan setelan jas yang paling rapi. 35 tahun lalu, saat menyodorkan surat cerai kepada Siti, saya adalah laki-laki pengecut. Hari ini, saya ingin bertindak berbeda. Saya memasukkan kembali surat Siti ke saku, dalam jas. Siti, meski sudah terlambat, aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan. Gumam saya sendirian di ruang kerja yang kosong. Jantung saya berdegup dengan mantap. Ini bukan rasa takut. Karena untuk pertama kalinya, dalam 35 tahun, saya akan melakukan sesuatu yang benar. Pagi hari di hari rapat direksi. Saat saya melangkah masuk ke ruang rapat, 12 orang anggota direksi sudah duduk di kursi mereka. Karena ini panggilan darurat, wajah mereka terlihat tegang. 4 orang di antaranya adalah pihak dari istri. Kedua saya, kakak ipar saya kakak kandung istri duduk di kursi wakil presdir, 2 teman kuliah adik ipar saya sebagai komisaris independen, dan 1 orang, auditor titipan ayah mertua. Wakil presdir membuka mulutnya lebih dulu. Pak Presdir, apa agenda darurat hari ini? Saya dengar tentang pemindahan saham, saya tidak menjawab. Saya menatap pintu ruang rapat. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Rizky masuk, ia mengenakan jas hitam, ia memakai dasi, tapi terpasang, miring. Sepertinya ia masih belum tahu cara memakainya. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu, kotak yang sudah usang. Ujung-ujungnya sudah aus dan tutupnya direkatkan dengan selotip. Sedang apa sekretaris Pratama di sini? Wakil Presdir mengerutkan kening. Saya bangkit dari tempat duduk. Tatapan 12 direktur di ruangan itu tertuju pada saya. Jantung saya berdetak kencang, tapi rasanya berbeda dengan 35 tahun lalu. Ini bukan debaran jantung karena ingin lari. Hari ini, ada sesuatu yang harus saya umumkan kepada Anda sekalian. Ruang rapat menjadi hening. Sadar Rizky Pratama yang ada di ruangan ini adalah putra kandung saya. Keheningan menyelimuti ruangan. Terdengar suara seseorang meletak gelas air minum, wajah wakil presdir memucat. 35 tahun yang lalu, saya mencampakkan istri saya karena tidak tahan dengan tekanan dari ibu saya. Waktu itu, saya tidak tahu kalau istri saya sedang hamil. Ibu saya yang menyembunyikannya. Para direksi saling pandang. Mulai terdengar suara gumaman. Kaget, saya menyalakan proyektor. Salinan 3 buku tabungan muncul di layar. Ini adalah buku tabungan mantan istri saya, Saudari Siti Nurhaliza. Buku tabungan pertama adalah catatan tabungan sebesar Rp15.000 sampai Rp25.000 setiap bulannya selama 35 tahun. Membersihkan kantor kelurahan saat subuh, mencuci piring warung makan, dan membersihkan gedung, semuanya demi mengumpulkan uang sekolah anak. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Buku tabungan kedua adalah catatan pengiriman uang untuk menyekolahkan anaknya ke Amerika. Buku tabungan ketiga kosong. Karena ibu saya merampas uang kompensasi cerainya, wakil presdir mencoba berdiri. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya, dan modal awal berdirinya perusahaan ini adalah 5 juta rupiah yang direlakan oleh mantan istri saya. Dengan uang dari wanita yang menyerahkan seluruh hartanya kepada laki-laki yang membuangnya, saya membangun bisnis ini. Rizky meletakkan kotak kayu itu di atas meja. Ia membuka tutupnya. Dari dalam sana, ia mengeluarkan setumpuk surat yang sudah usang. Itu adalah tulisan tangan ibu saya, Marniati, surat ancaman asli yang dikirim ke Siti. Kalau kamu berani menghubungi lagi, aku tidak akan tinggal diam. Urus saja apa yang ada di perutmu. Itu. Tanggalnya tercetak jelas di sana. Di bawahnya, ada salinan kwitansi. Kwitansi pengambilan uang kompensasi cerai Siti oleh ibu saya. Ada cap stempel, nama ibu saya di sana. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah buku tulis. Itu adalah buku harian Siti. Rizky membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tertera sebuah tanggal. Itu adalah tanggal tepat 1 hari setelah kami bercerai 35 tahun lalu. Hari ini aku keluar dari rumah Mas Budi. Aku keluar, cuma bawa 1 tas, tapi di perutku ada bayi. Aku takut. Tapi aku pasti akan membesarkan anak ini. Rizky membacanya perlahan. Suaranya datar, nadanya sama. Persis dengan saat ia memberikan laporan di rapat. Tapi ujung jemarinya yang memegang buku harian itu pucat pasi. Hari ini Rizky untuk pertama kalinya bilang papa. Dia nonton acara TV ada ayah yang lagi gendong anaknya, terus dia ikutan bilang papa. Aku menangis di dapur, supaya Rizky nggak lihat. Tidak ada suara sedikit pun di ruang rapat. 12 orang direksi menahan napas. Hari ini, Rizky dapat piagam penghargaan dari sekolah.
katanya dia juara 1 paralel. Sambil memeluknya untuk ngucapin selamat, aku berpikir, Mas Budi pasti juga bakal seneng banget kalau lihat ini. Saya menundukkan kepala. Air mata menetes ke atas meja rapat. Rizky menutup buku harian itu. Lalu ia mengganti tampilan proyektor. Dokumen baru muncul di layar. Ini adalah data yang saya temukan selama 10 tahun bekerja sebagai sekretaris. Wajah Wakil Presdir mengeras. Yang muncul di layar adalah buku besar keuangan, catatan penggelapan dana perusahaan, oleh kakak dari istri kedua saya, yakni sang Wakil Presdir, selama 10 tahun. Penggunaan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi, pencucian uang, melalui perusahaan pemasok fiktif, klaim biaya perjalanan dinas palsu, nominalnya bermunculan satu persatu di layar. Apa-apaan ini? Wakil Presdir berdiri dengan kasar. Kursinya terdorong ke belakang hingga membentur tembok. Rizky menatap Wakil Presdir. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Total dana yang digelapkan adalah 42 miliar rupiah. Bukti-buktinya sudah saya serahkan ke Kantor Akuntan Publik Independen. Wajah Wakil Presdir memerah padam, bibirnya bergetar hebat. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka paksa. Istri kedua saya masuk, sepertinya ia mendapat kabar dari seseorang. Suara sepatu hak tingginya menggema tajam di lantai ruang rapat. Pah, ada apa ini sebenarnya? Kenapa papa begini ke kakakku? Saya menatap istri saya. Wanita yang hidup bersama saya selama 30 tahun. Tapi anehnya, saya tidak merasakan emosi apapun. Kakakmu menggelapkan uang 42 miliar selama 10 tahun. Mana buktinya? Ada. Rizky mendorong setumpuk dokumen ke tengah meja. Istri saya mengambil dokumen itu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Wakil Presdir dan 2 orang komisaris independen, semuanya tutup mulut. Saya bangkit dari kursi saya. Mulai hari ini, 30% saham perusahaan akan dialihkan kepada Rizky Pratama. Proses hukumnya sudah selesai diurus. Istri saya menjerit. Siapa si Rizky itu? Ngasih saham ke sekretaris? Dia, putraku. Ruang rapat seolah membeku. Istri saya menatap saya dengan nanar. Wakil Presdir menatap Rizky, dan para komisaris saling berpandangan. Saya menerima semua tatapan itu dan membuka mulut saya lagi. Dan kasus penggelapan, Wakil Presdir, hari ini juga akan saya laporkan ke kepolisian. Kaki Wakil Presdir lemas. Ia jatuh terduduk di kursinya. Istri saya berteriak, "Pah!" Tapi, saya tidak menoleh. Saya menatap Rizky. Rizky menatap saya dari bawah. Matanya basah. Itu adalah mata yang sama saat Siti menatap saya ketika membubuhkan cap jempol di atas surat cerai 35 tahun lalu. Tapi Rizky tidak menangis. Seperti Siti yang tidak menangis pada hari itu. Rapat direksi selesai, dan hanya kami berdua, saya dan Rizky, yang tersisa di ruang rapat kosong. Sinar matahari sore masuk melalui jendela. Saya mulai berbicara. Rizky, maukah kau memanggilku ayah? Rizky terdiam lama sekali. Sinar matahari membujur panjang di lantai ruang rapat. Rizky menatap keluar jendela. Sangat lama. Saya memandangi profil sampingnya sambil menunggu. Saya tidak bisa mendesaknya. Kalau saya, orang yang telah membuatnya menunggu selama 35 tahun, tidak bisa menunggu 35 detik saja, itu namanya keterlaluan. Rizky membuka suara. Saya tidak akan memanggil Anda ayah. Hati saya hancur, berkeping-keping. Itu adalah kalimat yang sudah saya perkirakan. Saya juga sudah bersiap mental. Tapi mendengarnya secara langsung adalah masalah lain. Tenaga di kaki saya hilang. Dan saya jatuh duduk di kursi rapat. Rizky menoleh. Sebaliknya, napas saya terhenti. Saya akan mengingat Anda sebagai pria yang dicintai oleh ibu saya. Air mata mengalir dari mata saya. Saya tidak berusaha mencegahnya. Ibu selalu memanggil Pak Presdir dengan sebutan Mas Budi sampai akhir hayatnya, meskipun sudah 35 tahun bercerai. Kalau ada berita tentang Pak Presdir di TV, dia akan berhenti melakukan pekerjaannya dan menontonnya. Lalu, ibu akan bicara sendiri. Suara Rizky untuk pertama kalinya bergetar. Mas Budi, sukses besar ya, syukurlah. Lalu ibu akan tersenyum. Ibu benar-benar merasa bahagia. Saya menyeka mata saya dengan kepalan tangan. Diusap berkali-kali pun, air matanya tidak berhenti. Ibu tidak pernah sekalipun membenci Pak Presdir. Tidak pernah. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Rizky menatap saya, lurus-lurus. Mata Siti. Mata yang dalam, sunyi, dan hangat. Tapi saya tidak bisa memakai panggilan ayah. Nama itu adalah tempat untuk seseorang yang seharusnya ada di samping ibu saat dia bangun jam 4 pagi, saat dia menjual darah,
demi uang rumah sakit, dan saat dia pulang dari pabrik jam 10 malam. Tapi tempat itu kosong, selama 35 tahun. Kalimat itu setajam mata pisau, tapi tidak ada kebencian di dalamnya. Ia hanya mengatakan fakta. Justru karena itulah rasanya lebih menyakitkan. Rizky mengeluarkan secarik kertas lipat dari saku jasnya. Ini surat dari ibu, yang ditulis untuk saya seminggu sebelum beliau meninggal. Kertas itu dibuka. Rizky, kalau semuanya sudah selesai, pergilah temui Mas Budi. Jangan membencinya. Dia juga orang yang pernah terluka. Kamu cukup mendekat sejauh yang kamu mau saja. Nggak perlu memaksakan diri memanggilnya ayah. Tapi kalau Mas Budi kesepian, temani dia. Itu saja sudah cukup buat ibu. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan. Bahkan setelah mati pun, Siti masih mengkhawatirkan saya. Kalau kesepian, temani dia. Karena takut laki-laki yang membuangnya akan kesepian, ia meminta hal itu pada putranya. Wasiat ibu sudah saya jalankan. Rizky menundukkan kepalanya. Lalu dengan suara rendah ia berkata, dan kedepannya pun akan terus saya jalankan. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya menangis dalam diam. 1 bulan berlalu. Hari itu adalah hari peringatan 40 hari tahlilan. Doa bersama meninggalnya Siti. Ada pesan singkat masuk dari Rizky. Hanya 1 kalimat, besok saya mau ziarah ke makam ibu. Saya memandangi layar ponsel itu cukup lama. Saya tidak tahu harus membalas apa. Bolehkah aku ikut? Saya ketik, lalu saya hapus. Aku juga mau ikut, saya ketik lalu saya hapus lagi. Karena saya tidak tahu apakah saya punya hak. Sekitar 10 menit kemudian, 1 pesan masuk lagi. Jam 10 pagi, kita bertemu di gerbang pemakaman. Rizky mengundang saya lebih dulu. Dada saya terasa hangat. Saya teringat wasiat Siti. Kalau Mas Budi kesepian, temani dia. Itu saja sudah cukup buat ibu. Anak ini benar-benar menepati kata-kata ibunya. Besok paginya, saya pergi ke sebuah taman pemakaman umum kecil di pinggiran Jawa Barat. Saya menyuruh sopir pulang. Saya ingin berjalan naik sendiri. Jalan tanjakannya cukup curam. Lutut saya yang berusia 72 tahun terasa ngilu, tapi saya tidak berhenti. Siti sudah berjalan sendirian. Selama 35 tahun, masa bukit kecil seperti ini saja saya tidak bisa naik. Di gerbang pemakaman Rizky berdiri menunggu. Ia mengenakan jaket hitam. Jaket lusuh yang sama yang ia pakai di rumah duka waktu itu. Di salah satu tangannya, ada kantong plastik. Entah apa isinya, tapi ada sesuatu yang bentuknya bulat, tercetak dari balik plastik itu. Kami berjalan berdampingan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya suara dedaunan yang tertiup angin, suara burung, dan suara langkah kaki kami berdua yang terdengar. Sekitar 5 menit berjalan, kami berhenti di depan sebuah nisan kecil. Siti Nurhaliza, ibunda tercinta. Begitulah yang tertulis di nisan itu. Pasti Rizky yang membuat nisan ini. Rizky membuka kantong plastik itu. Isinya kotak bekal. Nasi putih, telur dadar, tempe orek, dan tumis bayam. Saat tutup kotaknya dibuka, aroma yang familiar menguar. Itu adalah aroma yang persis sama dengan yang saya cium di kamar kontrakan 35 tahun lalu. Hidung saya terasa perih. Dulu ibu sering membuatkan ini. Saya belajar dari ibu. Rizky meletakkan kotak bekal itu di depan nisan. Lalu ia bersimpuh, berlutut, dan menundukkan kepalanya memberi penghormatan. Saya juga ikut, bersimpuh di sebelahnya. Berdampingan. Celana saya kotor terkena rumput, tapi saya tidak peduli. Untuk pertama kalinya saya sujud bersimpuh di depan Siti. Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun. Saat dahi saya menyentuh tanah, tercium aroma rumput, aroma tanah. Itu adalah aroma dunia tempat Siti hidup. Saat saya mengangkat kepala, Rizky menggeser separuh isi bekal itu ke arah saya. Bapak, mau coba? Saya memakan sesuap. Tempe oreknya terasa renyah, garam pada sayur, bayamnya pas. Itu adalah rasa dari 35 tahun yang lalu, bekal yang dibuatkan Siti, setiap subuh. Ada makanan di dalam mulut saya, tapi saya tidak bisa menelannya. Tenggorokan saya tercekat, air mata mengalir. Saya menangis sambil mengunyah nasi. Laki-laki tua berumur 72 tahun menangis sambil makan bekal di depan makam. Rizky duduk di sebelah saya tanpa sepatah kata pun. Itu saja sudah cukup. Tahun ini usia saya 72 tahun. Orang-orang masih memanggil saya Presdir Budi Haryanto. Tapi akhir-akhir ini, nama itu tidak lagi terasa sehebat dulu. Sejak rapat direksi itu, banyak yang berubah. Sang wakil presdir telah dilaporkan ke polisi dan menjadi tersangka, sedangkan istri kedua saya datang, membawa surat cerai. Ia menuntut pembagian harta gana gini. Saya mengangguk. Saya bilang saya akan memberikan apa yang dia minta.
sama seperti Siti yang menyerahkan 5 juta rupiah tanpa syarat 35 tahun yang lalu. Buat apa saya meributkan hal itu? Rizky tidak menarik surat pengunduran dirinya. Ia meninggalkan perusahaan. Saham sudah ia terima, tapi ia menolak untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan. Sebagai gantinya, ia menyewa sebuah kantor kecil di lingkungan tempat tinggal lama Siti dan membuka perusahaan konsultan. Perusahaan kecil dengan hanya 3 orang karyawan. Kenapa harus menyewa kantor di daerah ini? Saat saya tanya begitu, Rizky menjawab, karena ini lingkungan yang disukai ibu. Rizky sampai sekarang masih belum memanggil saya ayah, Pak. Presdir pun bukan. Panggilan itu sudah hilang. Dia tidak memanggil nama saya, juga tidak memakai gelar. Dia hanya langsung berbicara. Bapak sudah makan? Hari ini cuacanya dingin. Begitu saja. Tapi setiap hari Minggu, Rizky pergi ke makam Siti, membawa kotak bekal, telur dadar, tempe orek, sayur bayam. Bekal yang ia pelajari dari ibunya itu diletakkan di depan nisan dan ia berdoa. Saya juga pergi. Saya tidak bilang ayo pergi sama-sama pada Rizky. Saya hanya diam-diam berjalan mengikuti satu langkah di belakangnya. Rizky juga pura-pura tidak tahu. Ia tidak menoleh ke belakang. Tapi ia selalu membawa 2 porsi bekal. 1 porsi ditaruh di depan makam Siti, dan 1 porsi lagi digeser ke arah saya. Itulah seluruh hal yang anak ini berikan untuk saya. Hanya dengan itu saja, kebahagiaan ini sudah terlalu berlebihan bagi saya. Selama 72 tahun hidup, saya sudah menandatangani tak terhitung banyaknya kontrak, ada yang nilainya puluhan miliar. Tapi dokumen paling mahal dalam hidup saya adalah surat cerai yang dicap jempol oleh Siti 35 tahun lalu. Dengan selembar kertas itu, saya kehilangan istri saya kehilangan anak saya, dan saya kehilangan sisi kemanusiaan saya. Siti tidak membawa apa-apa, hanya membawa 1 tas kusam saat pergi. Tapi apa yang ditinggalkan Siti masih membuat saya menangis, bahkan setelah 35 tahun berlalu. Aroma bekal nasi itu. Tulisan tangannya yang bulat itu. Terima kasih Mas Budi, 1 kalimat itu. Hari, minggu-minggu lalu. Setelah berdoa di depan nisan dan berdiri, Rizky bergumam, sendirian. Ibu, hari ini cuacanya cerah ya? Makan bekalnya yang enak ya Bu? Lalu di belakang kalimat itu, ia menambahkan dengan suara yang sangat pelan. Ibu, Mas Budi juga datang. Mas Budi, panggilan Siti untuk saya. Saya berdiri, selangkah di belakangnya, dan menangis tanpa suara. Rizky tidak menoleh ke belakang, tapi ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan mengulurkannya ke belakang. Tanpa sepatah kata, saya menerima sapu tangan itu, tercium aroma Siti dari sana. Ah, tidak, itu pasti hanya perasaanku saja. Tapi saya merasakannya. Begitu, Siti. Di kehidupan selanjutnya, aku yang akan membuatkanmu bekal nasi. Sampai di sini kisah dari Pak Budi. Waktu 35 tahun tidak bisa diputar kembali. Orang yang sudah pergi tidak akan kembali. Tapi orang yang masih hidup, bisa hidup dengan cara yang berbeda di sisa waktu yang ada. Teman-teman, peluklah erat orang yang ada di sebelah Anda hari ini. Ucapkanlah 1 patah kata yang hangat. Karena kehadiran orang itu di sisi kita bukanlah sesuatu yang sudah semestinya atau bisa diremehkan. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah mendengarkan kisah ini sampai akhir hari ini. Apakah ada seseorang yang terlintas di benak Anda saat mendengar cerita ini? Tolong tinggalkan 1 kalimat saja yang ingin Anda sampaikan kepada orang tersebut di kolom komentar. Dan jika Anda mengetik kata bahagia di kolom komentar, kesehatan dan kebahagiaan pasti akan datang menghampiri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Semoga hari Anda hari ini juga penuh dengan kehangatan. Ini adalah kisah dari. Terima kasih.